Halo semua, Bapak Ibu dosen, tim ASDO, serta teman-teman. Selamat datang ke tutorial berikutnya. Pada tutorial kali ini kita akan mengeksplorasi salah satu modul di ODU 16, yaitu recruitment. Nah, kita akan mensimulasikan proses rekrutmen pada suatu perusahaan. Di sini perusahaan yang saya maksud adalah PT Kita. Modul ini secara umum berfungsi untuk mengoptimalkan proses rekrutmen mulai dari manajemen lamaran, wawancara, hingga seleksi kandidat. Nah, ini pasti dapat membantu perusahaan kita dalam menemukan karyawan yang terbaik antara pelamar yang ada agar bisa uh, diidentifikasi dengan cepat dan mudah. Nah, sebelum kita mulai, eh, kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstalasi modul rekrutmen pada Odoo. Nah, seharusnya ya, sebelumnya kita telah melakukan instalasi pada modul Open HRM Score. Nah, modul ini biasanya sudah langsung terinstalasi jika Open HRM Score sudah terinstall. Untuk make sure kalau misalnya sudah terinstallasi, kita dapat membuka apps yang ada di navbar sini, dan di search bar kita akan tulis recruitment, dan seharusnya di sini ada tulisan recruitment installed. Jika misalnya belum terinstall, kita bisa mengklik tombol instalasi atau yang namanya di Odoo itu activate. Nah, di skenario ini ada tiga peran, yaitu manajer HR, staff recruitment, dan stay on accountant. Kita akan melakukan pindah-pindah akun, mungkin bisa menggunakan metode login logout atau multiple user, multiple browser. Sebelumnya, uh, uh, skenario yang kita ada ini, kita akan merekrut sebuah manajer accounting dan finance baru, karena sebelumnya ini telah diisi oleh Anissa, namun Anissa mengundurkan diri dari perusahaan. Nah, proses rekrutmen ini akan dimulai oleh Hana selaku manajer HR. Ya, dia akan mempersiapkan detail posisi, termasuk deskripsi pekerjaan, kualifikasi, serta persyaratan lainnya. Nah, kita akan masuk ke akun Odoo milik Hana. Ini tampilannya, akun Odoo milik Hana. Nah, setelah itu kita akan ke modul employees dan membuat job positions yang baru sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita akan sebelumnya tadi kita akan ke employees, employees dan klik configurations. Di configuration ada tulisan recruitment job positions. Nah, di sini kita akan klik job positionsnya, dan di pojok kiri atas terdapat tombol new. Di sini kita akan klik tombol berikut. Nah, sini yang dibuka merupakan manajer accounting finance ya. Fieldnya dapat diisi sesuai dengan ketentuan soal. Di sini ada departemennya accounting and finance. Rekrutnya ada Atala, interviewersnya Hana, job location-nya, employment type, dan job summary-nya, deskripsi job summary-nya. Nah, setelah itu kita dapat uh, setelah membuat job position number pada employee, kita akan ke modul rekrutmen akhirnya. Nah, modul ini berisi job positions yang sebelumnya kita buat, termasuk uh, yang manager accounting finance yang kita cari. Nah, kita dapat mencarinya dengan mudah dengan search bar. Sini ada yang sudah kita buat sebelumnya. Kita dapat klik job position tersebut. Nah, pada skenario ini kita memiliki dua applicants untuk job position manager accounting and finance. Nah, untuk membuat dua aplikasi tersebut, sebelumnya kita tadi sudah masuk ke job positions manager accounting and finance ya. Kita bisa klik tombol new di sini. Nah, di sini akan ada keluar field-field yang harus diisi. Bisa diisi sesuai ketentuan soal. Di sini ada applicant satunya. Applicant satunya dengan salary 25 juta dan interviewnya Hana, rekruternya Atala. Dan di sini ada applicant nomor 2. Nah, di skenario kita, ternyata kedua pelamar tersebut itu berhasil lolos tahap screening. Sehingga kita akan mengubah proses rekrutmen dengan mengubah status first interview dengan menjadi start first interview dengan di-drag masing-masing card ke kolom interview. Jadi yang tadinya initial qualification, ternyata mereka terkualifikasi
Hana menilai mereka terkualifikasi sehingga ini cardnya akan di drag ke first interview. Nah, karena mereka lulus tahapan screening, tugas kita dengan akun yang berbeda, di sini namanya kalau tidak salah Haru ya, ya. Nah, dengan akun yang berbeda, Haru ini sebagai staff recruitment, dia mengatur jadwal interview dan tes psikologi dengan pelamar. Nah, kita harus menjadwalkan interview ini sehingga kita akan membuka laman job position lagi, tapi dengan akun yang berbeda, yaitu dengan akun Haru. Dan pada first interview ini, terdapat kalau misalnya di hover, akan ada triple dots ini, diklik dan klik schedule interview. Nah, kita mau konsul ke laman baru. Di sini kita dapat klik new untuk membuat meeting atau interview yang baru. Nah, masukkan jadwal interview sesuai ketentuan soal. Di sini saya telah menjadwalkan interview. Setelah kita menjadwalkan interview, kita akan mengirim informasi interview ini ke pelamar pelamar kita dengan menggunakan email. Nah, kita dapat klik, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita bakal klik send yang ada tombol di bawah sini, dan seharusnya di bawahnya ada tulisan sudah dikirim. Nah, kita akan melakukan yang sama untuk pelamar 2, tapi dengan waktu yang berbeda, karena tidak mungkin ya kita menginterview pelamar 1 dan pelamar 2 dalam waktu yang bersamaan, kecuali memang modelnya seperti itu. Namun kita pada kali ini menginterview mereka satu-satu dengan waktu yang berbeda setelah applicant nomor 1. Dan di sini juga kita mengirimkan email juga. Oke. Nah, pada skenario kita ini, nomor 1 dan nomor 2 lolos tahapan tes psikologi dan interview dengan manajer HR. Nah, kita sebagai staff recruitment ini akan menandai meeting interview HR menjadi dan atau ditulis markas dan. Kita dapat masuk kembali ke job positions sama applicants-nya di salah satunya dan klik di sini ada tulisan botol Marquez dan tulis alasan atau feedback yang sesuai dan klik done. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk pelamar 2 karena dia berhasil lolos interview juga. Nah, untuk sebagai manajer HR berarti kita memindahkan akun kita kembali. Kita akan melakukan second interview ya. Kita mengubah karena mereka lulus first interview, mereka ke tahap berikutnya yaitu second interview. Kita dapat mendragnya kemudian, dan sebagai staff recruitment lagi kita membuat interview lagi. Caranya sama dengan interview, menjadwalkan interview sebelumnya. Bisa pilih card applicantnya dan klik klik pojok kiri atas schedule interview new dan isi sesuainya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan email ke pelamar kita. Ini aplikan 1, ini aplikan 2. Oke, setelah mengikuti interview, mereka akan setelah mengikuti interview, kita akan menandai mereka dengan markas dan ya, seperti sebelumnya dan memberikan feedback. Namun, pada skenario ini, pelamar 1 ini tidak berhasil lolos interview. Namun, pelamar 2 berhasil lolos interview. Jadi, kita akan memberikan feedback yang berbeda, namun sesuai dengan hasil interview yang dilakukan. Nah, sama caranya seperti sebelumnya, kita akan ke applicants yang benar. Ini applicant 1 kan. Kita akan menulis feedbacknya, tidak lolos tahap berikutnya, dan feedback yang applicant 2 lolos tahap berikutnya. Nah, itu untuk staff recruitment kita. Nah, karena pelamar 1 gagal, berarti atasannya untuk posisi manajer accounting and finance, senior accountantnya ini akan mengubah status aplikasinya pelamar 1 menjadi refuse. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke akun aja dulu. Ini akun Natala sebagai senior accountant. Dan kita akan di recruitment, kita akan klik configuration dan refuse reason. Nah, kita akan membuat review reason yang baru eh, sesuai dengan skenario yang kita buat. Kita dapat klik new dan isi
description-nya dan email template-nya yang sesuai dengan alasan penolakan kita. Nah, kemudian kembali lagi kita akan membuka laman applicant 1. Nah, di pojok kiri atas ini tombol reviews, kita dapat klik dan akan muncul pop out ada reviews reason. Klik reviews reason yang sebelumnya kita telah buat dan klik reviews. Oke. Ini tandanya saat dia ternyata di reviews, ada tulisan reviews di atas dan ini ada lognya juga. Ini ada tulisan emailnya. Oke. Nah, eh sebagai manajer HR, kita menggunakan akun yang berbeda lagi. Kita karena pelamar dua lulus, aplikan dua ini tak masuk ke tahap berikutnya, yaitu kontrak proposal. Di sini, di kontrak proposal di skenario ini, kita tidak bisa memenuhi ekspektasi gaji aplikan dua, sehingga kita menawarkan 20 juta sebagai gaji. Nah, pelamar dua ini di skenario ini mereka menerima tawaran gaji 20 juta sehingga kita akan menandatangani kontrak. Caranya bagaimana? Kita akan klik more dan klik kontrak signed. Oh, sebelumnya untuk cara kontrak proposal ini dapat diklik di bagian atas ya. Dan proposalnya bisa diganti yang tadi sebelumnya 0 menjadi 20 juta. Nah, setelah itu kita akan disetujui oleh pelamar dua, kita akan klik kontrak sign dan ini tampilannya ketika sudah di hired, sorry. Hired. Tadi beda kan ya, ini reviews sekarang hired, jadi applicant 2 telah diterima lamarannya oleh perusahaan kami. Nah, karena pelamar 2 akan mulai dengan perusahaan, manajer HR ini akan menjadwalkan sebuah meeting pelamar tersebut. Meetingnya ini onboarding ya, kita dapat eh, sebenarnya caranya bisa sama dengan cara sebelumnya, namun karena kita sudah lama ini, kita akan menggunakan cara lain, yaitu klik class meeting. Ini untuk membuat meeting baru. Dan sama seperti sebelumnya, kita dapat klik new. Dan kita dapat mengisinya dengan sesuai. Jangan lupa untuk mengirimkan email kepada pelamar baru kita. Nah, ini sudah dijadwalkan. Oke, setelah berhasil menjadwalkan onboarding, kita akan membuat employee baru. Masih dalam laman pelamar dua ini atau applicant 2, kita dapat klik tombol create employee yang ada di atas. Nah, ini akan melakukan menghubungkan aplikan sekarang dengan employee yang sebelumnya eh, di perusahaan kita, yang employee yang ada di perusahaan kita nantinya. Nah, kemudian isi dengan data employee dan bagian manajer ini adalah yang sudah menginterview kita. Nah, jika terhubung dengan benar, seharusnya di bagian aplikan ini ada employee baru. Ada tulisan kayak card gitu. Ada card employee. Nah, ini artinya sudah terhubung dengan benar dan kita sudah meng-create employee baru. Nah, dalam skenario ini, ternyata pimpinan perusahaan ini menyatakan mereka mau memecahkan departemen finance dan accounting menjadi sendiri-sendiri untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Di sini kita akan membuat departemen baru. Nah, oke dari itu kita akan kembali ke modul employees, terus klik departments, ini munculannya, dan klik new. Nah, isi manajer sesuai dengan info yang sudah kita record sebelumnya. Nah, kembali pada laman departemen, ini akan muncul departemen baru, yaitu accounting. Oke. Dan selanjutnya, kita akan mengubah field departemen pada employee kita yang sebelumnya telah kita recruit. Nah, di sini departemennya diklik saja. Kita akan masuk ke employee, search employee aja sesuai. Klik departemen accounting and finance. Oh, maaf, klik departemen dan cari departemen yang sesuai yang telah kita buat sebelumnya, yaitu accounting. Accounting saja. Nah, saya dapat memastikan bahwa employee tersebut sudah berada di departemen yang benar dengan buka halaman departemen accounting nomor NPM. Nah, di sini ada klik departemen dan akan muncul ini. Ternyata employee kita sudah benar ya, ada masuk ke departemen accounting ini. Oke,
tutorialnya sudah selesai. Sekarang saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Jelaskan apa yang masuk field evaluation di profile applicant. Nah, sebelumnya tadi field evaluation tidak terlalu disinggung. Field evaluationnya berbentuk bintang ya. Jadi ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kandidat. Jadi terdapat tadi sebelumnya saya sudah bilang berupa bintang. Ada satu bintang, dua bintang, tiga bintang dengan tiga yang paling baik. Nah, field ini penting karena membantu tim rekrutmen untuk dengan cepat menginvasi kualitas kandidat berdasarkan penilaian yang telah diberikan. Nah, dengan adanya penilaian ini, proses seleksi dapat menjadi lebih efisien karena tim rekrutmen pada fokus pada kandidat yang memiliki rating lebih tinggi dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, jelaskan field yang membutuhkan antara employee dengan first recruitment. Nah, tadi ada field job position ya yang membutuhkan posisi kerjaan pada dulu rekrutmen. Nah, posisinya akan muncul sebagai pilihan saat membuat karyawan baru. Field ini memastikan bahwa karyawan baru dihubungkan dengan posisi pekerjaan yang telah ditentukan. Nah, selain itu, field create employee by recruitment secara otomatis mengkoreksi informasi pelamar jadi detail karyawan baru dengan modul employee. Nah, setelah pelamar berhasil melakukan semua tahap rekrutmen dan ditawarkan pekerjaan, field ini dapat digunakan untuk melakukan transisi dari seorang pelamar ke employee. Field ini memudahkan kita dalam proses rekrutmen. Nah, jika dalam praktiknya jumlah pelajar bisa mencapai ratusan hingga ribuan, maka buatlah sampai keluar masa data pelamar yang sesuai harus dengan pembuatan peluang baru. Nah, ini kita dapat melihat, ini saya tidak akan membahas secara rinci ya, kurang lebih sama, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk lab kali ini, untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah eh, menonton video saya. Saya izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih.